Punya rumah di usia muda itu bisa jadi impian bagi semua orang. Apalagi dengan adanya KPR, semua bisa terrealisasi atau bisa diwujudkan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda layak untuk mendapatkan KPR ini atau mendapatkan cicilan ini? Gua Ingga Putra. Dan saya Putri Manggiasih. Di BTS kita bakalan menjelaskan apakah kalian layak untuk mendapatkan pinjaman KPR ini. Memiliki KPR sama aja kayak kita punya utang baru atau kita nambahin utang baru di tempat kita. Betul. Walaupun melewati beberapa screening seperti BI checking dan lain-lain ya, tapi hal itu adalah hal yang harus dilakukan. Nah, mungkin dari Mbak Putri, apa yang ingin dilanjutkan Mbak Putri? Saya emang senang lempar-lempar gitu. Iya, betul. Pertanyaan, gimana sih caranya biar kalian itu memang tahu ya kalian tuh udah bisa siap untuk KPR atau enggak? Tanda-tandanya yang pertama nih Mas Ingga. Kamu udah punya belum dana darurat? Yes. Apakah Anda punya dana darurat? Karena idealnya kita sebagai manusia ya, semuanya manusia ya Mas, harus punya dana darurat idealnya 3-6 kali pendapatan per bulan kita. Yes, betul. Kalau misalnya memang kalian sudah punya dana darurat itu, let's go. Mungkin bisa jadi salah satu tanda bahwa kalian memang siap untuk layak untuk KPR. Yes, itu menjadi salah satu parameter dasar bahwa kalian sanggup untuk mengambil KPR tersebut. Betul Mas Ingga. Yang kedua, Mbak Putri Manggiasih. Yang kedua, kalian punya tabungan yang memang terpisah dari rekening kalian masing-masing. Betul. Yang memang nggak dipakai. Berarti beda ya sama dana darurat tadi, Mas Ingga. Tabungan ini, misalnya cara hitungnya adalah jumlah nilai tabungan yang kalian miliki dibagi pendapatan 1 tahunnya kalian. Misalnya, kalian punya dana tabungan 15 juta dibagi 120 juta. Misalnya satu bulannya kita 10 juta ya Mas Ingga ya. Sama dengan 12,5%. Nah, idealnya kalau misalnya kalian memang sudah siap KPR ini di atas rasionya 10% Mas Ingga. Benar. Berarti yang tadi saya sebutkan kan 12,5. Yes. Udah aman nih Mas Ingga punya tabungan 15 Jadi juta. itu sebetulnya kayak pertimbangan si KPR untuk menilai bahwa kita cash flow-nya tidak berantakan gitu investor dan kita dinyatakan sanggup untuk melakukan KPR ini. Selanjutnya Mbak Putri. Yang ketiga, utang yang kalian mampu nggak sih bayar utang? Nah, ini kayaknya udah sering banget nih kita bahas. Cara ngitungnya adalah misalnya kalian punya hutang 1 bulannya 2 juta dibagi misalnya pendapatan kalian 10 juta per bulan. Betul. Sama dengan 20%. Ya, 20%. Nah, kalau misalnya 20% ini berarti masih aman, masih nggak, karena kalau misalnya mau punya utang itu, kalau bisa tidak lebih dari 30%. Benar, karena apa? Biar cash flow kalian juga nggak berantakan. Berarti kalau misalnya 3-3-nya udah oke, lanjut ya, bisa nih ya. Bisa. Tapi ternyata ada yang poin yang terakhir masih nggak. Apa tuh? Kalau misalnya kalian ini menghitung bahwa utang kalian itu lebih besar nggak sih daripada aset yang kalian miliki? Iya. Ya, misalnya kita lagi mau cicilan mobil nih Mas Ingga, harga mobilnya 800 juta misalnya ya. 800 juta. Memang ya Ibu ya? Ini aja, mimpi aja dulu kan ya. Boleh. Perhitungannya misalnya gitu. Ternyata kita masih nyicil Mas Ingga 400 juta. Ya, jadi 400 dibagi 800 sama dengan berapa tuh persen? Yang memang 50%, sama dengan 50%. Nah, kalau misalnya kalian ini utangnya tidak lebih sebesar daripada, maksudnya sama-sama seimbang 50%, ini masih aman nih Mas Ingga untuk KPR. Tapi kalau misal utangnya di atas 50, bisa 60 banding 40, nah itu baru yang sudah dikatakan tidak boleh untuk KPR. Betul. Karena akan berisiko juga untuk si peminjam ketika meminjamkan uang ke Anda. Bisa jadi Anda gagal bayar, bisa jadi Anda bisa bayar. Oleh karena itu, pastikan rekening koran investor selama 3 bulan ke belakang itu bersih. Kalau mau ini ya? Kalau mengajukan KPR. Jadi pastikan selama 3 bulan track record investor bersih dan pastikan bahwa cash flow investor tidak berantakan dan bisa punya dana darurat yang ideal. Iya, pokoknya 4 poin yang tadi itu memang menjadi tanda apakah kalian memang layak atau siap untuk KPR. Kalau misalnya itu belum ada, kayaknya harus hati-hati ya Mas. Benar, akan sulit untuk cairnya. Tuh. Mungkin sekian aja dari kita dan gue yakin video ini banyak banget manfaatnya
buat investor di luar sana. Pasti, ini pasti. Jangan lupa di-share video ini dan komen di bawah kalau investor pengen nambahin. Kalau gitu sekian aja. Kita ketemu lagi nanti di next BTS. Gua Ingga Putra. Saya Putri Manggasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.